Pancasila saya jamin akan tumbang, percayalah. Dan kalau Nahdlatul Ulama tumbang, organisasi-organisasi keagamaan lain juga akan ikut tumbang dan kemudian digerogoti oleh mereka satu persatu, lalu kemudian kita semua akan terlibat dalam konflik-konflik yang tidak berkesudahan. Kalau hari ini mereka menyasar teman-teman dari kalangan Nahdien untuk berusaha direkrut oleh mereka karena mereka ingin memecah belah di antara tengah-tengah kita. Supaya apa? Supaya mereka bisa menguasai negara ini. Mereka mengatasnamakan habaib karena mereka tahu orang-orang Nahdien ini takdim-takdimnya secara luar biasa kepada para habaib. Saya pribadi ditipu oleh habaib berkali-kali tapi masih cium tangan. Ini saya ini. Saking takdimnya. Kenapa? Saya diajari oleh para ulama-ulama sepuh NU dari sejak kecil, saya harus hormat kepada dzurriyyahnya Nabi. Sampai sekarang bapak saya ini pedagang besi tua. Ditipu berkali-kali oleh habaib yang menjadi makelar besi tua, tapi masih cium tangan kepada penipunya. Saking takdimnya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, berjumpa lagi dengan Sorban 2 dan saya Andre. Membagikan sebuah video yang mana ini video yang sangat-sangat penting untuk kita semua ya. Bisa dilihat tadi penjelasan dari Ustadz ataupun Gus Islah ya, bahwa Indonesia itu sangat dalam keadaan genting. Lihatlah zaman sekarang yang terlihat di situ ada para habib yang benar-benar berwatak kurang ajar ya di situ ya. Bisa dipaparkan Indonesia dalam keadaan bahaya, yang mana itu mereka tuh banyak sekali yang memimpikan untuk menjadikan negara Indonesia ini sebagai negara yang dalam pemerintahan khilafah ya. Jadi mengkomersilkan agama ya, agama yang mereka dahulukan. Dan ini sudah terbukti, sejarah mengatakan tidak ada yang berhasil, atau semua yang ada hanyalah perpecahan, perang yang tidak ada berkesudahan. Ya, kita berterima kasih sekali kepada Presiden Pak Jokowi yang mana telah membubarkan FPI ya. Nah itu, karena sudah terlihat di situ aliansinya mereka itu mengarah ke HTI ya, khilafah, pendukung khilafah ya. Nah itu sudah jelas sekali, khilafah itu ada di belakang FPI. Ya, nanti kita kenal lagi paparan selanjutnya dari Gus Islah ini akan lebih jelas lagi ya. Mari kita simak bersama. Dan mereka berpura-pura hidup normal, sehingga akhirnya ketika mereka berhasil menciptakan momentum revolusi, mereka akan melakukan itu. Kelompok-kelompok seperti inilah yang kemudian membuat sejarah Islam itu menjadi kelam. Kita tahu kan ketika Nabi Muhammad wafat, jenazahnya belum dimakamkan, Muhajirin dengan Ansor sudah pecah, Sa'ad bin Ubadah dengan Sayyidina Umar sudah mengangkat pedang. Lalu setelah itu terjadi pembunuhan terhadap Sayyidina Abu Bakar. Peracunan terhadap Sayyidina Abu Bakar berulang kali terjadi. Sayyidina Umar dibunuh. Taruhlah yang ngebunuh itu orang Majusi, tapi kan di belakangnya bukan orang Majusi. Orang Islam di belakangnya. Pembunuhan Sa'ad bin Ubadah di Aleppo. Ketika dia sedang buang air kecil dipanah dengan 2 anak panah di dahi dan di ulu hatinya. Mungkin kita nggak tahu karena kita malas baca kitab sejarah. Tarikh At-Tabari, Tarikhul Khulafa. Kita kan males. Tapi saya insya Allah sudah baca itu. Silakan bantah saya. Nah, kejadian-kejadian seperti ini termasuk pembunuhan yang sangat brutal terhadap Sayyidina Utsman ibnu Affan. Pembunuhan yang brutal terhadap Sayyidina Ali. Pembunuhan yang brutal terhadap Sayyidina Husain dan peracunan terhadap Sayyidina Hasan. Dan pembunuhan antara bapak kepada anak kepada bapak, ponaan terhadap paman terhadap ponaan. Ini berulang-ulang kali terjadi karena apa? Karena politisasi agama. Perang sesama umat Islam, perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab. Ini semua terjadi karena politisasi agama. Inilah kemudian yang membuat sejarah-sejarah kita menjadi hancur lebur, menjadi getir, pahit dan sebagainya. Dan kita hari ini disibukkan oleh urusan politik daripada ilmu pengetahuan. Ini yang terjadi di antara kita. Inilah yang kemudian dijejalkan oleh negara barat kepada orang-orang Islam supaya kita sibuk berpolitik dan kita lupa bahwa kita pernah melahirkan Rumi, Tabrizi, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Ghazali. Dan juga kita tidak pernah lagi melahirkan Ibnu Rus Al-Farabi di Faqih, kita tidak bisa lagi melahirkan tahafud at-tahafud dan sebagainya. Kita sibuk oleh politik, oleh khilafah, Hizbut Tahrir dan sebagainya. Kantor pusatnya di London.
Seharusnya kita bertanya, mengapa orang barat yang memfasilitasi itu? Karena kita supaya sibuk berpolitik. Dan dengan politik kita punya sejarah yang tidak nyaman. Kita saling bunuh sesama umat Islam karena persoalan politik. Inilah yang kemudian dijejalkan oleh orang-orang barat supaya Islam ini lebih sibuk dengan urusan remeh-temeh. Kita sibuk dengan fatwa-fatwa tentang bagaimana kalau istri haid itu bisa ditiduri apa tidak. Tentang celana dalam, ini mohon maaf, ini bukan porno. Tentang selangkangan, tentang bagaimana mengelabui istri yang pertama untuk bisa berpoligami dan sebagainya. Ini kan urusan remeh-temeh. Kita tidak lagi melahirkan ilmu-ilmu kedokteran. Kita hari ini oleh faham Wahabi Salafi ini lebih sibuk mengharamkan filsafat daripada melahirkan tahafud al-falasifah dan tahafud at-tahafud. Kita lebih sibuk mengharamkan dan mengkafirkan Ibnu Sina daripada melahirkan ilmu-ilmu kedokteran berikutnya. Kita tidak lagi sibuk dengan konsep-konsep bernegara yang bernama al-asabiyah seperti yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, dan kita kemudian memaksakan menjejalkan konsep-konsep khilafah yang dikatakan ini adalah produknya Tuhan, produknya Allah. Dari mana? Tuhan tidak sibuk dengan politik, yang sibuk dengan politik itu manusia. Ini kata Ibnu Khaldun. Tuhan ini adalah pencipta alam semesta dan sudah menguasai alam semesta. Manusialah yang ingin mempetak-petakkan wilayah demi ambisi kekuasaannya. Khilafah ini kan sebenarnya strategi marketing politik saja. Sama seperti orang komunis yang selalu melahirkan land reform, kesetaraan kelas sosial. Sama ini, nggak ada bedanya. Khilafah mengatakan inilah produk dari Allah yang semua akan makmur. Dari mana? 3 dari 4 khalifah itu mati secara brutal, secara tragis. Sayyidina Husain kalau mau baca di Tarikhul Khulafa lebih brutal sekali. Yazid itu membunuhnya secara luar biasa. Dipenggal lehernya, ditusuk ke ujung pedang, diarak di jalanan di Damaskus. Setelah itu ditaruh di baskom, dipersembahkan kepada Yazid. Yazid ketawa. Coba bayangkan. Yazid memerangi orang Hurroh di Madinah bagian timur. 211 sahabat Nabi dibunuh, sahabat Nabi yang terbaik. Perempuan-perempuan yang tidak punya suami diperkosa atas nama ghanimah, atas nama budak perang. Sesama Islam ini bos. Hakikatul Ghaibah yang ditulis oleh Faraj Faudah itu kemudian menampar kita semua bahwa kita itu betul-betul disibukkan oleh politik. Seolah-olah Islam itu hanya bisa dijayakan dengan kekuasaan politik. Dari mana? Allah sudah menetapkan dalam Al-Quran secara jelas bahwa konsep kehidupan sosial kita itu adalah lita'arufu. Saling berkenalanlah kalian dan berinteraksilah kalian. Meskipun kalian berbeda suku, berbeda agama dan sebagainya. Ini adalah kehendakku kata Allah. Sampai kapan kita itu diiming-imingi oleh the principle of utopia, kata Ernest Bloch. Ini ada salah satu ajaran filsafat dari Ernest Bloch dan ini mengutip filsafatnya Ibnu Rushd dari Tahafud at-Tahafud yang mengatakan manusia itu selalu diiming-imingi oleh target-target yang tidak masuk akal. Supaya apa? Ideologinya terjaga. Nah inilah yang hari ini dijejalkan kepada orang-orang Nahdliyin sehingga mereka itu punya amaliyah dan ubudiyah yang sama dengan orang-orang Nahdliyin tapi mereka sibuk berpolitik. Ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu tekad GMNU ini saya dukung. Karena apa? Kalau kita baca bukunya Yuval Noah Harari dalam Manusia Masa Depan, judul aslinya Sapiens ya. Itu mengatakan nanti kelak, ini Yuval Noah Harari ini bukan orang Islam, ini orang Yahudi. Tapi bolehlah kita ambil prediksinya, visioner ke depannya. Bahwa nanti akan ada 2 layer manusia, dua kelompok manusia, 2 klaster. Yang satu adalah orang-orang yang menguasai algoritma sosial, algoritma digital. Yang kedua adalah orang-orang yang hanya menjadi konsumen, orang-orang yang hanya menjadi follower, orang-orang yang hanya bisa mengikuti drive dan trajektori dari orang-orang yang menguasai algoritma ini. Ujung-ujungnya apa? Orang-orang yang menguasai algoritma digital ini nanti akan mendikte orang-orang yang berada di layer terbawah ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, orang Islam terutama kalangan Nahdliyin harus bisa menguasai layer-layer yang menguasai algoritma digital ini. Kita tidak mau didikte oleh orang lain. Karena apa?
Kalau orang-orang yang beragama seperti kita ini kemudian tidak menguasai algoritma digital, suatu saat kita akan menjadi korban dari cyber war, cyber psychoterrorism dan sebagainya. Ideologi-ideologi yang dijejalkan paksa lewat media sosial dan sebagainya, kita tidak bisa membendung lagi. Karena suatu saat, kata Yuval Noah Harari, kejahatan-kejahatan itu adalah kejahatan-kejahatan digital dan kejahatan-kejahatan pemikiran. Yang hanya bisa dilawan dengan pemikiran. Ideologi hanya bisa dilawan dengan ideologi. Kita tidak bisa kemudian menganggap remeh peradaban manusia ini. Peradaban manusia tidak hanya bisa dihadang dengan fikih-fikih. Kita boleh saja mengatakan itu haram, tapi peradaban tetap akan melakukan dengan akselerasinya. Mereka akan tetap bergerak dengan logikanya sendiri. Ini yang harus kita pahami. Kalau kita hanya bisa mengharamkan, ini haram, nggak boleh. Apakah kemudian akselerasi peradaban manusia akan berhenti? Tidak. Yang menjadi korban nanti adalah anak cucu kita. Ini yang harus kita pahami.